Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai implementing dari Customer Relationship Management atau CRM. Nah, di dalam tahapan ini, kita akan belajar adanya 5 fase utama dalam proses para pemasar atau perusahaan itu melakukan CRM di dalam perusahaannya. Nah, yang pertama ada develop CRM strategy, yang kedua ada build CRM project, yang ketiga ada need specification and partner selection, yang keempat ada project implementation, dan yang kelima atau terakhir ada performance evaluation. Nah, sebelumnya pada dasarnya bahwa proses dari CRM sudah kita pelajari ya, dari chapter-chapter awal yang sudah kita diskusikan di dalam kelas online maupun offline, yang mana apa bedanya di dalam hari ini, di dalam video kali ini. Dalam video kali ini akan ada recap terkait dengan proses CRM secara garis besarnya. Nah, kita langsung saja ke fase yang pertama. Dalam fase pertama ini, kita kenal sebagai develop the CRM strategy, di mana dalam perusahaan di dalam fase ini mereka akan fokus terhadap strategi CRM yang akan mereka kembangkan. Nah, di dalam fase 1 sendiri, ini ada banyak sekali yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Mulai dari mereka melakukan analisa terkait dengan situasi ataupun framing CRM yang akan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya di mana setelah pemasar melakukan adanya analisa terkait dengan situation, perusahaan juga harus sepakat terkait dengan CRM yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi kenapa ada education CRM di sini? Karena seperti kita tahu bahwa CRM terkadang memiliki makna berbeda di dalam divisi yang berbeda. Seperti contoh misalnya ketika di divisi IT, mereka akan menganggap CRM sebuah proses IT ya kepada customer oleh perusahaan. Beda lagi misalnya di divisi selling. Di divisi selling mungkin mengenal CRM lebih kepada bagaimana membuat orang-orang untuk akhirnya mau membeli lebih banyak di dalam perusahaan. Nah, sehingga setelah adanya framing atau situasi yang framing situasi yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan juga harus melakukan namanya education CRM. Harapannya perusahaan mempunyai satu pengertian yang sama, baik di dalam divisi manapun terkait dengan CRM yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga di dalam fase ini yaitu mendevelop vision dari CRM itu sendiri. Perusahaan tentunya harus fokus visi yang mau dilakukan itu CRM tujuannya apa, visinya apa. Yang keempat, set priorities. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam proses prinsip CRM mereka berusaha untuk mentransfer value ke customer, yang mana setiap customer bisa jadi berbeda-beda CRM yang mereka perlukan atau butuhkan. Nah, namun di sini perusahaan tetap harus menganut set priorities, di mana tidak mungkin semua dari segmen ataupun customer yang ada dalam perusahaan itu bisa saja memperoleh CRM. Nah, jadi perlu dilakukan set priorities yang mana nih customer yang memang akan menerima dari CRM itu sendiri. Yang selanjutnya adalah establish goals and objective. Nah, di sini perusahaan paling tidak tahu makna dari CRM yang akan dilakukan, itu tujuan awalnya seperti apa, tujuan utamanya seperti apa. Misalnya, apakah memperoleh customer baru, ataukah justru memperkuat customer lama atau retention dari customer-nya yang sudah ada. Nah, itu menjadi goals atau objektif dari CRM. Nah, selanjutnya adalah identify contingencies, resources, dan juga people change. Nah, di sini perusahaan mencoba untuk menganalisa bagaimana sumber-sumber dari perusahaan dan juga orang-orang yang mungkin bisa mempengaruhi performa dari CRM yang akan dilakukan. Nah, yang ketujuh adalah business case with the board agree. Jadi perusahaan mampu bisa mengetahui secara penuh
biaya yang mungkin dikeluarkan ketika mereka mengeluarkan CRM, dan revenue yang kemungkinan mereka akan terima ketika mereka melakukan CRM tersebut. Nah, ini fase yang kedua, yaitu setelah fase pertama terkait dengan strategi, yang fase kedua yaitu membangun fondasi dari CRM itu sendiri. Dalam fase kedua ini kita memerlukan beberapa hal mendasar yang juga ternyata perlu difikirkan oleh perusahaan ketika mereka mau melakukan proses CRM itu sendiri. Yang pertama adalah identify stakeholder. Jadi, perusahaan harus tahu nih, ketika mereka mau melaksanakan CRM yang sudah mereka tetapkan tadi yang sudah mereka develop tadi, kira-kira siapa saja yang akan berkaitan terkait dengan proses CRM tersebut. Apakah nanti tentunya customer pasti berpengaruh. Lalu apakah ada distribution channel di situ juga terpengaruh? Apakah mungkin di dalam prosesnya itu kita memerlukan supplier juga, itu harus kita gambarkan secara real stakeholder siapa saja yang akan bersinggungan dalam proses CRM ini. Yang kedua, establish governance structures. Di sini bahwa perusahaan perlu memberikan atau stage struktur terorganisir siapa saja yang berkaitan dengan proses CRM ini dalam sebuah perusahaan. Misalnya dari divisi mana kan nanti yang menjalankan, kemudian siapa leadernya, apakah dari sales, apakah dari IT, itu harus diputuskan. Karena nanti bisa berpengaruh terhadap proses pelaksanaannya. Yang ketiga, identify change management needs. Jadi perusahaan mengidentifikasi kemungkinan adanya keperluan dari perusahaan itu sendiri terkait dengan CRM. Kemungkinan manajemen itu butuh apa saja, gitu ya. Yang keempat, mengidentifikasi program manajemen needs. Jadi apa sih yang diperlukan terkait dengan proyek ini. Yang kelima, mengidentifikasi critical success factor. Apa yang bisa kita sebut bahwa CRM ini bisa berhasil dan tidak berhasil. Jadi perlu di state juga terkait dengan critical factor suksesnya. Yang keenam, kita harus pahami juga terkait dengan resiko yang bisa didapatkan dari adanya proses CRM atau implementasi CRM ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini lebih kepada specification needs, kebutuhan spesifiknya dari proses CRM, dan juga proses pemilihan partner. Ya, yang pertama adalah proses engineering. Proses engineering di sini adalah perusahaan mampu melakukan identifikasi siapa saja yang nanti berkaitan dengan CRM itu sendiri. Nah, proses engineering ini biasanya bisa dikaitkan dengan apakah bentuk CRM-nya ini vertikal, apakah bentuk CRM ini horizontal. Itu nanti bisa mempengaruhi proses dari CRM. Itu harus di state dulu, harus dipahami apakah nanti dari perusahaannya itu langsung kepada customer-nya, atau mungkin melalui product development, atau mungkin melalui channel distribution-nya. Jadi proses engineering-nya bagaimana CRM ini nanti dilakukan oleh perusahaan itu harus dikemukakan dulu. Apakah nanti langsung dilakukan oleh front office atau back office, yang mana kalau front office adalah yang selalu berkaitan langsung, touch langsung dengan para customer, sedangkan back office mungkin tidak terlihat, tapi back office ini juga bisa mempengaruhi proses dari CRM itu. Itu harus dipahami dulu. Kemudian selanjutnya adalah data review dan gap analysis. Di sini perusahaan mencoba untuk melihat data-data yang sudah ada, lalu melihat apakah ada gap di situ, yang mana jangan sampai adanya gap ini bisa menimbulkan dari CRM itu menjadi tidak optimal, gitu ya. Yang ketiga adalah initial technology needs specification dan research alternative solution. Jadi terkait dengan kebutuhan IT yang bisa berkaitan dengan berhasilnya si CRM ini. Kemudian ada request for proposals. Jadi perusahaan harus menuliskan bagaimana skema CRM ini sendiri. Dan yang kelima terkait dengan call for proposal, itu berkaitan dengan partner mana saja yang mungkin bisa bekerja sama di dalam proses CRM ini.
Yang keenam, reverse technology needs identification. Jadi apabila memang dari partner ada feedback, kemudian ada adjustment ya, sana sini ada perbedaan, lalu ada penyelarasan, jadi ada revise, kemudian ada assessment and partner selection. Akhirnya kita bisa menentukan mana saja yang kita perlukan, mana saja partner yang akan bisa membantu kita dalam proses CRM ini. Nah, kita lanjut ke implementation. Tentunya di fase ini proyek-proyek yang tadi sudah kita susun rapih, kita sudah analisa dari sisi internal maupun eksternal. Dalam project implementation ini adalah proses dari si CRM ini dilakukan kepada para customer kita. Kemudian di sini tentunya setelah melakukan kita terus melakukan testing, kita melakukan modify ketika misalnya ada sesuatu yang memang perlu di-adjust dalam proses implementasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah performance evaluation. Di sini proses perusahaan dalam melakukan CRM sudah selesai, tapi dalam analisanya tentu belum selesai. Kenapa? Karena harus ada namanya evaluation dari apa atau project yang sudah dilakukan. Apakah project outcome-nya itu sudah bagus, sudah sesuai, business outcome-nya itu sudah sesuai atau belum, gitu ya. Itu tadi adalah 5 fase dalam proses implementasi CRM secara garis besarnya. Semoga teman-teman tercerahkan dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.